Jalan-jalan ke negeri jiran. Mampir sebentar membeli gitar. Dunia ini tanpa batasan. Bisnis internasional makin lebar. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Jadi abis ini kita mau membahas tentang managing in global environment. Jadi perkenalkan nama saya Chris Lunadi dengan NIM 040. Perkenalkan, nama saya Bapak Bisa Lakukan Rizky dengan NIM 119. Perkenalkan, saya Fina Syafirnya dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Ken Naswa dengan NIM 037. Perkenalkan, nama saya Nafisa Azmi dengan NIM 225. Perkenalkan, nama saya Noviana Sahalia dengan NIM akhir 261. Jadi jangan lupa buat simak baik-baik materi pembahasan kita ya. Pertama, kita akan membahas mengenai borderless world. Maksudnya adalah ketika batas-batas antar negara seperti ekonomi, budaya, itu tuh tidak terasa kaku lagi. Nah, ada dua hal yang muncul dalam fenomena dunia tanpa batas ini. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan atau tergantungan antar negara, perusahaan, atau individu yang membuat sebuah peristiwa atau strategi bisnis di satu tempat bisa langsung berpengaruh di tempat lain. Nah, globalisasi ini bisa menghadirkan resiko kalau perusahaan itu tidak mau beradaptasi pada budaya lokal. Namun, bisa juga menjadi peluang jika perusahaan itu mau menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Nah, yang kedua yaitu developing global mindset, yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang dari budaya, cara pikir, dan latar belakang yang berbeda. Nah, ada 3 hal yang penting dari global mindset ini. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan dari global bisnis atau perbedaan budaya. Yang kedua itu psikologis, yaitu keterbukaan, rasa ingin tahu, dan berani mengambil resiko. Lalu yang ketiga itu sosial, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan dan kepercayaan lintas budaya. Nah, global mindset sendiri itu bisa dilatih dengan cara belajar bahasa asing, terus pengalaman internasional atau interaksi dengan latar belakang yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan terkait multinational corporation. Multinational corporation atau MNC adalah suatu entitas usaha yang memiliki dan mengelola usahanya di lebih dari satu negara. Umumnya, pendapatan mereka lebih dari 25%, dan pendapatan tersebut dihasilkan dari pasar luar negeri, di luar negara asal perusahaan induk. Secara struktural, MNC dikendalikan oleh manajemen pusat yang menetapkan strategi global, tetapi unit di tiap negara diberi ruang untuk menyesuaikan operasionalnya dengan pasar lokal. Dengan demikian, MNC bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga agen transnasional yang mempengaruhi aspek sosial, politik, dan budaya di negara tempatnya berasal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait karakteristik multinational corporation. Ada 3 karakteristik utama yang ada di multinational corporation. Yang pertama, sistem bisnis global terintegrasi. Yang kedua, manajemen terkonsentrasi. Dan yang ketiga adalah pandangan global. Sistem bisnis global terintegrasi ini tuh artinya MNC itu beroperasi dari satu sistem, di mana cabang saling bekerja sama dan bisa mengambil bahan baku atau produksi di tempat yang paling menguntungkan. Yang kedua, manajemen terkonsentrasi, di mana manajemen pusat atau perusahaan induk itu bisa mengambil langkah strategis. Yang ketiga, pandangan global. MNC ini tidak hanya berfokus pada regional, tapi MNC itu berfokus pada pandangan global untuk melihat prospek pasar mereka. Bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid dikenalkan oleh C.K. Prahlan pada tahun 2002, di mana konsep ini menyebutkan bahwa ada 5 tier di dunia, atau 5 tier penghasilan di dunia, di mana tier paling bawah atau tier kelima adalah orang-orang berpenghasilan rendah. Hal ini bisa menjadi salah satu strategi bisnis, di mana strategi ini tuh melihat bahwa jangan anggap mereka sebagai beban, tetapi sebagai potensi, di mana perusahaan apabila mampu untuk berinovasi dalam produk dan harga dan juga distribusinya, hal ini akan menjadi salah satu pasar yang paling potensial, seperti contohnya adalah sampo sachet, sabun batang, dan lain-lain. Bagaimana sih perusahaan memasarkan produknya hingga ke pasar internasional atau go internasional? Pada gambar 3.3 ini menunjukkan 3 strategi perusahaan untuk masuk ke pasar internasional. Nah, dijelaskan dengan 2 sumbu. Yang pertama itu ada sumbu vertikal. Jika semakin tinggi posisinya, maka perusahaan itu memiliki kontrol atau kepemilikan yang lebih besar terhadap operasi di luar negeri. Jika semakin rendah, perusahaan hanya terlibat secara minimal tanpa kepemilikan besar. Yang kedua ada sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu mengenai biaya masuk operasi asing. Jika semakin ke kanan, biaya untuk masuk pasar asing semakin tinggi. Jika semakin ke kiri, maka biayanya semakin rendah. Strategi yang pertama adalah ekspor. Banyak perusahaan pertama kali terlibat secara internasional dengan mengekspor. Pada gambar 3.3 tadi itu, posisi ekspor itu di mana? Di sumbu
vertikalnya itu rendah kepemilikan dan sumbu horizontalnya rendah biaya. Artinya, perusahaan tuh hanya menjual produk ke luar negeri, tapi tetap produksi di dalam negeri. Resiko dan biaya relatif rendah, tapi kontrol terhadap operasi di luar negeri terbatas. Strategi yang kedua adalah global outsourcing atau disebut juga outsourcing. Nah, pada gambar 3.3 itu, posisi outsourcing itu berada di sumbu vertikal dan sumbu horizontal sama-sama menengah, yang berarti memindahkan sebagian kegiatan ke luar negeri untuk mengurangi biaya, misalnya tenaga kerja yang murah, sehingga memiliki kontrol lebih dari sekedar ekspor, tapi tidak sebanyak membangun fasilitas sendiri. Nah, strategi yang ketiga, kemitraan atau partnership, menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam perdagangan internasional. Salah satu bentuk populer adalah joint venture, di mana satu perusahaan itu berbagi biaya dan risiko dengan perusahaan lain, biasanya di negara tujuan untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik, atau membuat jaringan. Nah, pada tabel 3.3 itu, kemitraan itu sumbu vertikal dan horizontalnya sama-sama tinggi, yang berarti perusahaan itu bekerja sama dengan pihak lokal atau membangun operasi sendiri, sehingga biaya lebih tinggi tapi kontrol juga lebih besar. Contohnya Starbucks yang bekerja sama dengan mitra lokal untuk menyesuaikan produk dan operasi di negara lain. Halo semuanya, selanjutnya kita akan bahas tantangan-tantangan yang ada di dalam bisnis. Dalam dunia tanpa batas ini, 3 ranah ini itu bukan sekedar hambatan, tapi the operating system yang harus dipahami oleh setiap manajer. Kegagalan salah satunya dapat mengagalkan seluruh operasi internasional. Simpelnya, legal adalah the rules of game atau aturan permainannya. Political adalah the stability of the game board, stabilitas papan permainannya. Dan sociocultural adalah the language of the culture of the players, bahasa dan budaya pemainnya. Legal challenge, intinya setiap negara itu memiliki sistem hukum yang unik dan kompleks. Pertama, misalnya mereka punya employment dan labor law, aturan ketenagakerjaan yang ketat tentang pesangon, cuti, serikat kerja seperti di Eropa. Selanjutnya adalah taxation and compliance, kompleksitas perpajakan perusahaan, tarif PPN, dan aturan transfer pricing. Yang ketiga adalah intellectual property protection, risiko pembajakan merek, desain, dan paten yang berbeda-beda, tingkat penegakannya di tiap jurisdiksi. Keempat, ada masalah produk standard and safety, standar wajib, misalkan CE marking di Eropa dan SNI di Indonesia yang harus dipenuhi sebelum menjual produk. Selanjutnya adalah tantangan politik. Stabilitas politik adalah fondasi utama bagi iklim investasi. Apa aja sih hal yang mempengaruhi? Yang pertama adalah stabilitas politik dan risiko. Perubahan rezim atau kebijakan pemerintah dapat mengancam operasi bisnis. Yang kedua adalah proteksionisme perdagangan. Kebijakan tarif impor, kuota, dan belilah produk lokal yang membatasi pasar bebas. Ketiga adalah birokrasi yang berbelit-belit, inefisiensi dan kompleksitas birokrasi yang menghambat perizinan dan operasional. 4 adalah korupsi, praktik suap dan gratifikasi yang meningkatkan biaya dan risiko hukum. Yang kelima adalah nasionalisasi dan ekspropriasi, risiko pemerintah mengambil alih kepemilikan aset dari perusahaan asing. Selanjutnya adalah tantangan sosial budaya. Budaya adalah perangkat lunak yang menggerakkan perilaku konsumen dan praktik bisnis. Apa aja sih hal-hal yang berpengaruh? Yang pertama adalah dimensi budaya. Perbedaan fundamental dalam nilai seperti individualisme dan kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran, dan ketidakpastian. Yang kedua adalah gaya komunikasi. Perbedaan dalam bahasa verbal, non-verbal, dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. 3 adalah perilaku dan selera konsumen, seperti preferensi, makna warna, dan simbol yang berbeda-beda menyulitkan beberapa hal dalam bisnis. Yang keempat, ada etiket dan norma bisnis. Cara negosiasi, kemudian keputusan pelaporan, keputusan, dan hierarki dalam hubungan profesional. Yang kelima adalah keyakinan religius dan sosial, nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang mempengaruhi perilaku kerja dan produksi.
Nah, selanjutnya ada Aliansi Perdagangan Internasional yang adalah perjanjian antar negara dalam bidang perdagangan. Tujuannya untuk memperluas pasar dan juga memperkuat daya saing ekonomi. Ada 5 contoh dari Aliansi Perdagangan Internasional. Ada GATT, WTO, EU, NAFTA, dan juga UNSCA. GATT terdiri dari 23 negara yang tujuannya adalah penyelesaian sengketa, non-diskriminasi, menyelesaikan hambatan dalam perdagangan. Nah, yang kedua ada WTO, ini tuh pengganti dari GATT, terdiri dari 124 negara untuk mengawasi perdagangan internasional. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa, liberalisasi perdagangan, dan juga menegakkan aturan lebih jelas. Nah, selanjutnya ada EU, European Union, ini terdiri dari 27 negara yang tujuannya adalah pasar tunggal untuk pergerakan bebas orang, masyarakat, jasa, ataupun barang. Tapi di sini tuh ada tantangannya juga. Tantangannya ada di krisis hutang, ada juga di ketidakpastian ekonomi, serta masalah Brexit gitu. Nah, yang keempat ada NAFTA. Ini tuh anggotanya ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tujuannya adalah pasar tunggal Amerika, meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan juga meningkatkan lapangan kerja. Dampak baiknya adalah perdagangan di Amerika itu naik 4 kali lipat, tapi ada kritik bahwa lapangan kerja itu malah menurun, malah susah di Amerika. Nah, terakhir selanjutnya ada UNSCA. Ini tuh menggantikan NAFTA yang tujuannya adalah memperbarui perjanjian agar sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Dan ini tuh ada perubahan-perubahannya, yaitu pada aturannya yang lebih jelas dan juga ada ketentuan pada e-commerce dan juga teknologi informasi serta dampak industri otomotifnya itu lebih terlihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan case tentang Lee Singer Guitars. Jadi ini adalah perusahaan gitar yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. CEO-nya ini bernama Vincent Fletcher. Singkatnya, perusahaan ini sedang kebanjiran permintaan karena musik Latin ini sedang hype-hypenya di dunia internasional. Oleh karena itu, Vincent ini akhirnya menjalin kerjasama dengan seorang maestro pembuat gitar asal Spanyol yang bernama Salvador Dominguez. Dia juga pemilik gitaras Dominguez di Valencia. Kedua perusahaan ini sangat berbanding terbalik budayanya. Kalau di Salvador ini lebih mengutamakan detail dan bekerja penuh dengan kesabaran. Tetapi kalau di Vincent ini lebih mengutamakan efisiensi, hasil cepat, dan kuantitas. Walaupun Vincent ini sudah mengetahui perbedaan dua budaya tersebut, tapi Vincent ini tetap kekeh ingin meningkatkan produktivitasnya. Alhasil Vincent ini mengutus Adam, seorang manajer muda, ke perusahaan Salvador untuk mencari tahu bagaimana sih cara meningkatkan produktivitasnya. Pokoknya si Vincent ini menekankan ke Adam gimana pun caranya harus ketemu caranya tetapi tidak mengubah budaya perusahaannya Salvador. Jadi kesimpulan dari case ini adalah di sini ada konflik tentang perbedaan budaya antara budaya Amerika Serikat dan budaya Spanyol yang sangat berbenturan. Budaya Amerika Serikat yang mengutamakan kuantitas, sedangkan budaya Spanyol yang mengutamakan kualitas. Nah, dari perbedaan dua budaya tersebut, di case ini tuh dicari caranya bagaimana bisa menggabungkan dua budaya tersebut tetapi tidak mengubah budaya mereka masing-masing. Jadi udah pada paham kan materi ini? Semoga ini bermanfaat ya. Dadah!